Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, dengan saya sendiri, Iva Darundia Sufyan, dengan NIM 081 911 733 022, dan rekan saya, Eka Maria Sidauruk, dengan NIM 081 911 733 0009. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek Embedded System mengenai sistem rangkaian alarm monitor suhu. Next. Berikut merupakan bentuk rangkaian yang akan kita buat, di mana hasil rangkaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyambungkan ground dan VCC 5V pada Arduino dengan breadboard. Lalu yang kedua, kaki kiri pada LM35 disambungkan dengan power supply. Yang ketiga, kaki kanan pada LM35 disambungkan dengan ground. Lalu yang keempat, kaki kanan pada LM35 disambungkan dengan pin A0 pada Arduino. Langkah kelima, kaki positif pada buzzer disambungkan dengan pin 8 pada Arduino. Langkah ke-6, kaki negatif pada buzzer disambungkan dengan ground pada Arduino. Langkah ke-7, pin ground atau GND dan VCC pada LCD disambungkan dengan ground dan VCC pada breadboard. Lalu yang ke-8, V0 dan RW pada LCD disambungkan dengan ground pada Arduino dan breadboard. Lalu langkah ke-9, pin RS pada LCD disambungkan dengan pin 2 pada Arduino. Langkah ke-10, pin E pada LCD disambungkan dengan pin negatif 3 pada Arduino. Langkah ke-11, pin DB4, DB5, DB6, dan DB7 disambungkan dengan pin 4, pin min 5, pin min 6, dan pin 7 pada Arduino. Langkah ke-12, pin LCD katode disambungkan dengan ground, dan pin LCD anode disambungkan dengan resistor. Sedangkan resistor sendiri disambungkan ke power supply. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai coding untuk rangkaian alarm monitor suhu ini. Pertama, kita memasukkan library untuk mengaktifkan LCD, di mana kita memasukkan pagar include dalam kurung liquid crystal.h. Kemudian ada liquid crystal LCD 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang mana nilai-nilai angka tersebut itu merupakan tempat pin dari RS, E, DB4, DB5, DB6, dan DB7 pada LCD. Kemudian ada cons integer LM35 sama dengan A0. Kode ini itu untuk menentukan data pada input A0 yang merupakan sensor LM35. Kemudian kita memasukkan inisial yang akan digunakan, ada reading, voltage, dan suhu. Kemudian kita mendefinisikan letak pin buzzer dengan define buzzer 8 karena buzzer terletak pada pin 8. Kemudian pada void setup terdapat serial begin 9600, di mana ini untuk membaca kecepatan pada saat perpindahan data pada serial port. Ada pin mode buzzer output. Ini coding ini digunakan untuk menginisiasi buzzer yang berfungsi sebagai output. Selanjutnya ada LCD.begin 16,2. Ini untuk mengaktifkan LCD, di mana LCD tersebut memiliki 16 kolom dan 2 baris sehingga semuanya diaktifkan. Pada void loop terdapat LCD clear yang digunakan untuk mengosongkan karakter yang berada pada LCD. Selanjutnya ada reading sama dengan analog read LM35. Ini digunakan untuk pembacaan analog
LM35. Selanjutnya ada voltage sama dengan reading dibagi 1024 dikali 5, di mana 1024 digunakan karena dibuat dalam bentuk bit. Kemudian ada rumusan suhu sama dengan voltage dikurangi 0,5 dikali 100. Persamaan ini digunakan untuk mengubah suhu ke dalam derajat Celcius. Selanjutnya ada LCD.set kursor 0,0. Ini digunakan untuk menentukan letak kursor saat akan mengeprint karakter yang diinginkan pada LCD, yaitu dimulai dari 0,0. Kemudian ada LCD.print suhu, ini untuk mengeluarkan hasil suhu pada LCD. Selanjutnya ada LCD.print.c, ini mengeluarkan karakter .c ini setelah nilai suhu di print. Kemudian ada serial.println reading, ada delay 1000 yang merupakan lama waktu delaynya, yaitu 1000 milisecond. Kemudian dimasukkan lagi LCD clear. Selanjutnya, sintak if else digunakan untuk mengatur pembacaan sensor LM35 terhadap hasil output pada buzzer. Di mana jika suhunya lebih dari sama dengan 40, maka tone buzzernya akan berbunyi sebesar 1000. Sedangkan ketika suhunya lebih dari sama dengan 35, maka tone buzzernya akan berbunyi sebesar 750. Selain kedua syarat tersebut, maka tone buzzer akan tidak berbunyi atau no tone. Sehingga terlihat bahwa sistemnya akan terbuat ketika suhu semakin panas, maka suara buzzernya akan semakin keras. Setelah codingnya selesai, dilakukan verify pada coding. Terlebih dahulu di save. Menunggu compiling dari codingnya. Kemudian tidak lupa untuk menghubungkan USB pada Arduino dengan komputer. Setelah terhubung, kita melakukan penguploadan coding ke Arduino.